بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada hadis 3102. Tapi hadisnya ini panjang sekali sehingga setiap kalimatnya insya Allah kita berikan komentar. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya yaitu Ka'ab bin Malik, dia mengatakan, lam atakhallaf, tidaklah saya tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perang apapun yang beliau melakukan perang padanya sampai terjadilah perang Tabuk, maka saya waktu itu tertinggal. Jadi Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang rajin berperang. Ada 27 perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah perang Tabuk tahun 9 Hijriah ke arah Syam. Ini Ka'ab bin Malik tidak ikut. Dia mengatakan lagi illa badron, kecuali Badr. Kalau memang Badr saya tidak ikut, tetapi walam yu'ati bin Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela seorang pun yang tertinggal dari perang Badr. Karena sesungguhnya tiada lain Nabi keluar itu hanya untuk menyerang Al-Ir, yaitu rombongan dagang, bukan untuk perang. Ternyata orang-orang Quraisy mereka keluar untuk membantu rombongan dagang mereka yang akan dicegat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berjumpa, yaitu antara Muslim dengan kafir di Badar tanpa ada perjanjian sebelumnya, sebagaimana sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nah, mari kita lihat dalam Al-Quran ayatnya kayak apa. Udah mati tuh Pak ya. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Ini adalah kondisi perang Badar pada surat Al-Anfal ayat 7. Kemudian dia mengatakan, dan sungguh, Amri itu artinya sungguh. Ya. Kalau mau diterjemahkan perkata, dan sungguh demi usiaku. Tapi maksudnya sungguh gitu aja. Ya. Dan sungguh, inna sesungguhnya asyrafa masyahidi, yang paling mulianya dari perang-perang Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia itu adalah perang Badar. Dan saya tidak senang bahwasanya saya mengikuti perang Badar sebagai ganti dari mengikuti baiat pada malam Aqabah ketika kami berjanji untuk melakukan Islam. Jadi maksudnya meskipun yang paling populer itu adalah perang Badar, tetapi malam baiat Aqabah itu lebih dia sukai daripada perang Badar. Kenapa? Karena baiat Aqabah itu adalah asal muasal berkembangnya Islam di Madinah, lalu berkembangnya Islam sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia ini. Ya, cikal bakalnya dari malam Aqabah tersebut, di mana ada 12 orang sahabat Ansor baiat kepada Nabi untuk masuk Islam dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu tahun berikutnya baiat lagi yang kedua, itu isinya 70 orang dari sahabat Ansar. Kemudian dia mengatakan, kemudian tidaklah saya tertinggal setelah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
sampai terjadi perang Tabuk, dan dia itu adalah akhir perang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para manusia untuk berangkat. Lalu dia sebutkan hadis itu panjang lebar. Nah, kemudian ringkasannya adalah fantalaqtu, lalu saya pun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau berada duduk di masjid, di sekitar beliau ada umat Islam. Jadi maksudnya ini ringkasan cerita ya. Dia tidak ikut perang Tabuk sampai umat Islam selesai perang Tabuk, sampai pulang ke Madinah, sampai Nabi masuk Masjid Nabawi, sampai beliau duduk bersama pasukan perang yang sudah pulang dari Tabuk. Nah, waktu itu wahwa yastanir, dan beliau itu bersinar wajahnya kastinaratil qamar, seperti bersinarnya bulan. Dan adalah memang beliau itu apabila senang dengan suatu perkara, beliau itu bersinar wajahnya. Maka saya datang, kemudian saya duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Absyir, bergembiralah ya Ka'ab, wahai Ka'ab bin Malik, bi khairi yaumin, dengan hari yang terbaik, ata alaika, yang datang kepada kamu, mungdu waladatka ummuka, sejak kamu dilahirkan oleh ibumu." Ini ceritanya apa ini? Kok Nabi memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik? Jadi ringkas ceritanya adalah setelah beliau itu tidak ikut perang Tabuk, padahal tidak punya alasan, akhirnya oleh Nabi ada 3 orang yang tidak boleh diajak bicara oleh umat Islam. Karena mereka tidak ikut perang Tabuk, tidak punya alasan sama sekali. Orang-orang munafik pada nggak ikut Pak, tapi mereka beralasan macam-macam ya. Mengatakan istrinya sakit lah, mengatakan anaknya sakit, padahal bohong-bohong saja. Ya. Tapi kalau 3 orang ini justru mereka jujur, mereka mengatakan kami tidak ikut dan kami tidak punya alasan. 3 orang siapa saja? 1, Ka'ab bin Malik yang disebutkan dalam hadis ini. 2, Murarah bin Rabi. 3 adalah Hilal bin Umayyah. Ya, 3 orang. Nah, 3 orang itu kita bisa temukan ceritanya di dalam surat At-Taubah. Kita tulis kata-kata as-salasah, akan muncul ayatnya. Surat At-Taubah ayat 118. Barangkali kalau ada yang buka Quran, pada surat At-Taubah ayat 118. Allah mengatakan wa 'alas salasati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan Allah memberikan tobat kepada 3 orang yang mereka itu dikasih tempo selama 50 hari, tidak boleh diajak bicara oleh umat Islam karena belum dapat tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika bumi sudah terasa sempit bagi mereka, padahal bumi kan luas. Dan juga diri-diri mereka merasa sempit. Dan mereka sudah yakin tidak ada tempat bersandar dari Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat menyelamatkan diri dari Allah selain kepada Allah. Akhirnya Allah pun memberikan tobat kepada mereka dan mereka bertobat. Sesungguhnya Allah Maha memberikan tobat dan Maha kasih sayang. Nah, surat At-Taubah ayat 118 ini menceritakan tentang tobat Allah setelah mereka 50 hari tidak dikasih tobat. 50 hari mereka diboikot oleh seluruh umat Islam. Nggak ada yang bicara kepada mereka. Bahkan pernah Ka'ab bin Malik itu mencoba mengucapkan salam kepada saudaranya sendiri, kepada sepupunya. Itu nggak dijawab, Pak. Assalamualaikum, diam aja. Karena memang dilarang oleh Nabi. Ini selama sampai Allah memberikan tobat kepada mereka, kalau belum dikasih tobat jangan dikasih bicara. Nah, begitu sudah 50 hari, kemudian Allah menurunkan ayat tentang pertobatan mereka tersebut, maka akhirnya dia datang kepada Nabi, Nabi duduk di masjid bersama umat Islam, kemudian wajah Nabi ceria, bersinar seperti bulan, karena sudah turun tobat untuk 3 orang tersebut, dan beliau kemudian mengatakan, bergembiralah wahai Ka'ab, ini hari terbaik
sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Jadi dari sini kita ambil pelajaran, hari terbaik itu adalah hari di mana kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ada hari raya misalnya, tapi kita berbuat maksiat, itu bukan hari terbaik. Hari raya mestinya dapat ampunan, malah melakukan maksiat, ya tidak jadi hari terbaik. Makanya kata Hasan Al-Basri, hari terbaik adalah hari di mana kita tidak melakukan maksiat. Kalau tidak melakukan maksiat, maka berarti mendapatkan apa? Rahmat atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, saya mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah tobat ini dari hadapan Allah atau dari hadapan Anda saja? Maka beliau menjawab, bal bahkan min indillahi, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca ayat-ayat tersebut. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Ini adalah surat At-Taubah ayat 119. Nanti bisa dilihatnya. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan tobat kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan para muhajirin dan para ansar yang mereka telah mengikuti beliau pada waktu susah. Yang dimaksud pada waktu susah ini adalah pada perang Tabuk. Kenapa perang Tabuk disebut waktu susah? Karena waktu itu susah air, tidak banyak air. Susah bekal, tidak banyak bekal. Susah kendaraan, tidak banyak kendaraan. Padahal perjalanannya sangat jauh, Pak. Dari Madinah menuju Syam itu bisa 1 bulan. Perjalanan 1 bulan, airnya sedikit. Padahal mereka melewati padang pasir, ya kan? Kemudian bekalnya sedikit. Kemudian punggungnya atau apa kendaraannya juga sedikit. Maka disebut sebagai sa'atil usrah, waktu yang susah. Dan tentaranya disebut jayshul usrah, tentara yang susah. Dan perangnya disebut Ghazwatul Usrah, perang susah. Itu nama lain dari perang Tabuk tadi. Mimba dima, setelah nyaris-nyaris tergelincir hati-hati sebagian dari mereka. Tergelincir yaitu karena tadi tidak ikut perang, kemudian nyaris mereka akan bohong kepada Nabi, tapi tidak jadi bohong kepada Nabi SAW. Kemudian Allah memberikan tobat kepada mereka. Sesungguhnya Allah itu terhadap mereka maha lembut dan maha sayang. Di sini tadi saya membaca Ra'ufun pendek, karena memang ini bisa dibaca dengan 2 bacaan. Bisa dibaca Ra'ufun panjang seperti biasanya. Bisa juga dibaca Ra'ufun pendek, boleh. Demikian juga Taziru. Nah, ini boleh juga dibaca dengan Yaziru. Ini ada 2 bacaan, ya, semuanya benar. Qala, perawi mengatakan wafina, dan tentang kami unzilat aidan, diturunkan juga ayat ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian itu bersama orang-orang yang jujur. Yang dimaksud yang jujur di sini adalah orang-orang yang jujur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti peperangan. Jadi waktu itu kan ada 2 grup, ada grup yang ikut perang bersama Nabi SAW, berarti jujur kepada Nabi, karena mereka sebelumnya sudah mengatakan kami siap membela engkau. Nah, ada grup yang tidak jujur, yaitu orang-orang munafik, yang mereka itu izin banyak alasan, padahal sebenarnya tidak punya alasan. Nah, makanya Allah mengatakan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, yaitu grupnya para sahabat yang ikut perang. Qala, Ka'ab mengatakan, saya berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya termasuk dari tobatku, maksudnya syukur saya terhadap tobat yang diberikan oleh Allah kepadaku, itu adalah bahwasanya saya tidak akan bicara lagi kecuali jujur. Nah, jadi dia berjanji, Pak. 1, janji saya, setelah ini saya tidak akan bohong sama sekali. Karena terbukti dengan saya jujur, ngaku saya tidak punya alasan, ternyata malah Allah turunkan ayat tentang pertobatan kita. Sehingga cerita tentang 3 orang ini jadi harum, masih dibaca orang sampai hari kiamat. Setiap kita membaca surat Taubah, pasti kita akan teringat cerita 3 orang ini.
Kemudian yang kedua, dia berjanji juga wa'an dan bahwasanya an khali'a, saya melepaskan diri min mali kulli, dari hartaku semuanya, shadaqatan ilallah, saya sedekahkan kepada Allah wa ila rasulih, dan kepada rasulnya. Nah, jadi dia pengen hidup nol lagi, Pak. Semua duitnya diserahkan kepada Nabi SAW. Semua kudanya diserahkan kepada Nabi. Semua senjatanya serahkan kepada Nabi. Kalau punya kebun-kebunnya serahkan kepada Nabi. Kalau punya rumah-rumahnya serahkan kepada Nabi. Udah, hidup nol. Nggak punya apa-apa lagi. Kerja dari nol lagi. Apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, amsik, tahanlah, alaika atasmu ba'da malika, sebagian hartamu, fahuwa khairul laka, maka itu lebih baik untuk kamu. Jadi lebih baik kita tidak sedekah semua harta, Pak. Lebih baik kita sedekah sebagian harta saja. Kenapa? Karena namanya manusia hidup ini butuh harta, kita butuh rumah, ya kan? Kita butuh motor, kita butuh HP. Zaman sekarang hubungan kan dengan HP. Nah, maka apa yang kita butuhkan jangan dilepaskan. Yang tidak kita dibutuhkan, nah baru dilepaskan. Ada mobil 2, lepaskan 1. Ada motor 2, lepaskan 1. Ada HP 2, lepaskan 1. Gak apa-apa begitu. Nah, akhirnya dia pun mengatakan, kalau begitu saya menahan bagianku yang ada di Khaybar. Nah, jadi dia punya lahan sawah di tanah Khaybar, itu yang dia tidak sedekahkan. Kemudian dia mengatakan, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada saya, suatu nikmat setelah Islam yang lebih besar dalam hatiku daripada jujurku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saya jujur kepada beliau, saya dan 2 sahabat saya. Nah, 2 sahabatnya itu adalah yang tadi, Pak. Namanya saya tulis di sini ya. Sahibaya, ya. Kedua sahabat saya, yang pertama adalah Murarah ibnu Ar-Rabi', kemudian yang kedua adalah Hilal ibnu Umayyah. Ini 3 orang ini yang mereka jujur kemudian mendapatkan tobat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia, nikmat terbesar setelah Islam jujur. Karena dengan sebab jujur Allah kasih tobat dan Allah turunkan ayat Quran tentang mereka. Siapa nggak bangga, Pak? Ceritanya atau kasusnya disebutkan dalam Quran. Dipuji oleh Allah, mereka itu jujur, mereka dapat tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nakunu, dan tidaklah kami itu ikut dusta, lalu kami pun binasa sebagaimana mereka orang-orang munafik pada binasa. Dan sungguh saya berharap bahwasanya tidak adalah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu nikmat kepada seorang pun dalam bab jujur semisal apa yang Allah berikan kepada saya. Jadi maksudnya saya pengen ini adalah nikmat terbesar, tidak ada tandingannya dari siapapun juga. Nah, ini adalah nikmat dari Allah yang dalam bab jujur yang saya tidak ada tandingannya. Ma ta'ammatu, saya tidak bersengaja lagi untuk berdusta setelah itu. Dan sungguh saya ini berharap bahwa Allah menjaga saya pada waktu yang tersisa. Ya, jadi artinya dia sudah ada tekad untuk jujur setiap saat sampai mati, dan dia berharap betul-betul Allah menjaga dia sehingga bisa menjaga kejujurannya sampai akhir hayatnya sesuai dengan keinginan dia. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa kalau kita tidak yahfazanillah, tidak dijaga oleh Allah, ya kita pasti akan melenceng, Pak. Niat kita jujur, tapi nggak dijaga oleh Allah, ya akhirnya bohong juga. Niat kita sholat jamaah rutin ke masjid, tapi nggak dijaga oleh Allah, akhirnya bolong-bolong juga. Niat kita puasa Ramadan full dari awal sampai akhir Ramadan, tapi kalau tidak dijaga oleh Allah, bolong-bolong juga. Barusan ada WA kepada saya, Pak, tanya, ini ada kerabat, dia sudah balik, tapi dulu setiap Ramadan selalunya puasanya bolong-bolong. Jadi puasa nggak pernah 30 hari full. Kadang 5 hari mungkin, bolos, bolong-bolong. Sampai sekarang, bertahun-tahun begitu terus. Nah, terus sekarang dia bingung, ini gimana cara tobatnya? Ya, cara tobatnya adalah mengganti utang puasa yang dibolong-bolongi tadi. Nah, yang menyebabkan dia bingung, dia itu adalah tidak tahu berapa hari bolong-bolongnya. Karena bertahun-tahun dan nggak pernah dihitung, Pak. Nah, maka jawabannya adalah
Ya kamu puasa terus sampai kamu yakin jumlahnya kira-kira sudah terpenuhi. Dikira-kira aja, misalnya 5 tahun. Kemudian bolongnya itu anggaplah kira-kira 5 kali setiap Ramadannya. Nah, berarti 5 kali 5, berarti puasa 25 hari. Nih, dikira-kirakan sampai yakin. Kalau belum yakin tambah lagi, tambah lagi. Dan bisa dipaskan dengan puasa Senin Kemis. Puasa Senin niatnya mengkodok Ramadan yang dulu. Kemis niatnya mengkodok Ramadan yang dulu. Sampai 25 kali puasa Senin Kemis. Nah itu sudah apa? Terpenuhi utang dia, melunasi utang yang bolong-bolong puasa tadi. Mudah-mudahan semua kita bisa puasa secara sempurna sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ini cerita panjang lagi Pak. Wah panjang-panjang terus nih Pak. 3103. Nah, silahkan, karena ini ceritanya panjang sambil minum-minum, nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah. Ini sambil kita nikmati makanan, minuman, yang penting suara saya didengarkan saja. Insya Allah sambil makan, sambil minum tetap paham, nggak ada masalah. Bismillah, jangan lupa Bismillah, jangan lupa tangan kanan, karena kalau tangan kiri bersama setan. Bismillah. Baik 103, bahwasanya Zaid bin Thabit menceritakan telah mengutus kepada saya Abu Bakar As-Siddiq pada waktu dibunuhnya orang-orang yang berperang di Yamamah. Di Yamamah ini adalah perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada di hadapan Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Zaid, sesungguhnya Umar bin Khattab ini yang di depanmu ini, dia sungguh telah datang kepada saya, lalu dia mengatakan, sesungguhnya pembunuhan ini sungguh telah panas. Panas maksudnya sudah banyak sekali yang mematikan para qurra'ul Quran, para hafid-hafid Quran pada perang Yamamah. Dan sesungguhnya saya ini sungguh khawatir bahwasanya pembunuhan terhadap para qurra ini sangat banyak di tempat-tempat yang lain seluruhnya, akhirnya lenyaplah Quran yang sangat banyak. Dan sesungguhnya saya berpendapat kamu wahai Abu Bakar menyuruh untuk dikumpulkan Quran dalam satu kitab. Jadi dulu di masa Nabi Quran 30 juz ini belum dikumpulkan satu kitab Pak. Jadi telecek di mana-mana, ada yang bawa 1 juz, ada yang bawa 2 juz, ada yang bawa 1 surat, ada yang bawa 2 surat, tersebar kemana-mana, enggak, belum dibukukan 30 juz seperti sekarang ini. Nah, Sayyidina Umar tanggap langsung. Ini perang Yamamah, para hafid Quran pada mati. Ini kalau berkelanjutan di mana-mana hafid Quran mati, akhirnya Qurannya bisa hilang. Karena Quran belum dikumpulkan dalam satu kitab. Sehingga Sayyidina Umar berpendapat mulai sekarang kita harus kumpulkan Quran dari Fatihah sampai Anas dalam satu kitab. Sehingga nanti kalau yang hafal-hafal Quran mati semuanya, kita masih punya kitab pusaka yaitu 30 juz yang masih asli. Nah, menghadapi usulan seperti ini, apa kata Abu Bakar? Berkata Abu Bakar kepada Umar, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ini maksudnya apa? Tidak boleh kita melakukan perbuatan bid'ah, perkara baru dalam bab agama. Jadi Sayyidina Abu Bakar khawatir ini termasuk bid'ah, tidak. Rasulullah nggak pernah membukukan Quran 30 juz, malah kita bukukan. Ini bid'ah tidak ini. Nah, Sayyidina Umar masih ngeyel, Pak. Sayyidina Umar mengatakan, dia itu demi Allah kebaikan yang besar. Jadi meskipun Nabi tidak melakukan, tapi ini baik, nggak apa-apa. Nah, makanya dari sini diambil pelajaran oleh para ulama, bid'ah itu tidak semuanya jelek. Bid'ah itu ada dua, al-bid'atu bid'atani. Yang ngomong bukan saya, Pak. Yang ngomong Imam Syafi'i. Silahkan dibaca dalam kitab Fathul Bari. Qala Syafi'iyu al-bid'atu bid'atani. Kata Imam Syafi'i, bid'ah ada dua. Ma wafaqa syar'a, sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, maka dia itu adalah bid'ah yang terpuji. Yang bertentangan dengan syariat Islam, itulah bid'ah yang tercela. Nah, sekarang mengumpulkan Quran 30 juz dalam satu kitab, ini termasuk terpuji atau tercela? Apakah ini sesuai dengan ajaran Nabi? Sesuai, berarti terpuji. Ini apa ajaran Nabi?
Ajaran Nabi kita disuruh untuk mengulangi Quran supaya Quran tidak lenyap. Nah, berarti mengumpulkan Quran dalam 30 juz ini juga menjaga Quran. Berarti terpuji karena sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi tidak pernah mengatakan kumpulkan Quran dalam satu kitab, enggak pernah. Tapi sudah dipaham dari perintah yang lain bahwa itu juga termasuk sama dengan hal itu. Contoh lain, Pak, bid'ah yang terpuji. Sekarang ini menjamur pesantren di mana-mana, gitu. Di masa Nabi nggak ada pesantren, Pak. Sekarang para kiai membuat pesantren. Di rumah saya juga ada pesantren kecil. Nah, maka membuat pesantren ini kalau kita anggap bid'ah, ya bid'ah. Tapi bid'ah yang bagaimana? Yang terpuji. Kenapa terpuji? Karena sesuai dengan ajaran Nabi. Apa kata Nabi? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama wajib bagi setiap orang muslim. Nah, supaya mudah cari ilmu agama, para kiai buat pesantren. Sehingga ada orang yang butuh ilmu agama, tinggal datang ke pesantren. Tinggal di sana, belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai pinter, pulang bisa membawa ilmu yang banyak. Maka itu sesuatu yang baik. Kemudian, falam yazal, tidak henti-hentinya Umar itu berbicara terus kepada saya, menjawab terus kepada saya dalam hal tadi, sampai akhirnya Allah melapangkan dada saya untuk sesuatu yang Allah lapangkan kepada dadanya Sayyidina Umar. Nah, jadi usulnya ini sumbernya dari Sayyidina Umar. Karena itu hadis ini termasuk fadilahnya Sayyidina Umar, Pak. Dan usulan Sayyidina Umar ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, di mana beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, ja'alal haqqa, meletakkan kebenaran, ala lisani Umar, pada lidahnya Sayyidina Umar, wa qalbihi, dan hatinya. Nah, jadi hatinya Sayyidina Umar berpikir, ini Quran harus dikumpulkan. Kemudian lisannya mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, suruh orang untuk mengumpulkan 30 juz Quran. Nah, ini sudah sesuai dengan hadis ini, bahwa kebenaran diletakkan oleh Allah pada lisannya Sayyidina Umar dan hatinya, sehingga firasatnya tepat dan ucapannya tepat. Maka Abu Bakar mengatakan, wara itu, saya pun berpendapat dalam masalah ini sesuai apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Nah, sekarang bagaimana jawaban Zaid? Zaid kan disuruh untuk mengumpulkan. Jadi kenapa kok Abu Bakar tidak mengumpulkan langsung? Ya karena beliau sudah tua, Pak. Ini tugas berat, ini cocoknya untuk anak-anak muda. Maka yang disuruh itu adalah Zaid. Zaid bin Thabit, ini orang pintar. Maka berkata Zaid, qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar kepada saya, sesungguhnya kamu, wahai Zaid, seorang pemuda yang berakal, pintar, dan kami tidak menuduh kamu. Artinya kamu itu orang yang terpercaya. Sehingga kalau kami suruh kumpulkan Quran, pasti kamu akan jujur mengumpulkan 30 juz, nggak akan kurang, nggak akan lebih. Dan sungguh kamu dulu telah menulis surat-surat Al-Quran untuk Rasulullah SAW, menulis wahyu. Maka silakan kamu ikuti Quran yang ada tersebar di mana-mana itu. Kamu kumpulkan menjadi 30 juz. Jadi kenapa yang dipilih adalah Zaid? Karena 2 alasan. Alasan pertama, dia orang yang cerdas. Alasan yang kedua, dia dulu penulis wahyu Nabi. Nah, jadi sudah terbiasa nulis wahyu. Sehingga kalau disuruh nulis wahyu lagi dari awal sampai akhir, itu insya Allah sudah mudah karena sudah terbiasa. Orang kalau belum terbiasa susah, Pak. Kalau sudah terbiasa mudah. Nah, kata Zaid, demi Allah, seandainya mereka itu membebani saya untuk memindahkan gunung dari gunung-gunung yang ada, itu adalah tidaklah lebih berat bagi saya daripada disuruh nulis lagi Quran dari awal sampai akhir. Jadi dia merasa terbebani betul-betul. Wis mending disuruh mindah gunung daripada nulis 30 juz. Abot tenan iki. Abotnya bukan karena malas nulis ya. Tapi karena ini sesuatu yang hatinya belum tertarik, belum cocok ya. Karena ini perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi dia masih merasa bid'ah ini, enggak boleh ini. Nah, maka dia pun mengatakan, saya berkata, bagaimana mungkin kalian ini melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Abot ini ya, bid'ah ini. Nah, maka Abu Bakar meyakinkan, dia ini demi Allah kebaikan yang besar.
Akhirnya tidak henti-hentinya dia ngomong kepada saya dalam masalah itu, yaitu Abu Bakar dan Umar, dua-duanya ngomong terus kepada saya, sampai Allah pun melapangkan dada saya untuk sesuatu yang dilapangkan oleh Allah kepada dadanya Abu Bakar dan dadanya Sayyidina Umar. Akhirnya saya pun mengikuti atau mencari-cari ayat-ayat Quran. Saya kumpulkan Quran itu dari riqa'. Riqa' itu apa? Lembaran-lembaran ya. Jadi misalnya kulit ya, lembaran-lembaran kulit atau lembaran-lembaran kertas ya, yang ada tulisan ayat Quran, saya kumpulkan semuanya 30 juz itu. Wal usub, dan juga saya kumpulkan dari usub. Usub itu adalah jaridun nakhl, yaitu pelepah kurma. Jadi mereka zaman dulu nulisnya itu di tempat-tempat yang lempeng-lempeng ya. Apapun yang bisa ditulisi mereka tulisi. Termasuk pelepah kurma itu mereka tulisi ayat-ayat Quran. Mungkin seseorang nulis satu ayat, dua ayat ya, ditumpuk di dalam rumahnya. Demikian juga al-likhaf. Saya kumpulkan dari likhaf. Likhaf itu apa? Nah, yakni yang dimaksud likhaf adalah al-hijarat ar-riqaq, batu-batu yang tipis-tipis. Nah, jadi ada kalanya pakai kulit mereka waktu itu nulisnya, ada kalanya pakai pelepah kurma, ada kalanya pakai batu-batu yang lempeng-lempeng yang tipis. Dan juga suduri rijal, saya kumpulkan Quran dari dadanya orang-orang. Artinya saya tanya semua yang hafal Quran, kamu hafal berapa juz? 30 juz. Nah, coba kamu baca. Saya ceknya tulisan saya. Kamu berapa hafalannya? 25 juz. Nah, kamu baca. Saya cek tulisan saya. Begitu. Lalu saya pun mendapati akhir surat Baro'ah. Surat Baro'ah itu surat At-Taubah. Bersama Khuzaimah bin Thabit. Jadi satu ayat ini hanya satu orang yang bawa, Pak. Kalau yang hafal banyak. Tapi yang bawa tertulis itu cuma satu orang. Khuzaimah bin Thabit. Yang lain-lainnya sudah punah tulisan mereka, tidak ada ayat ini di tulisan mereka. Tulisannya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul yang agung dari diri-diri kalian, itu orang Arab. Berat bagi beliau apapun yang menjadi kesusahan kalian. Jadi kesusahan umatnya itu memberatkan hati Nabi. Beliau pengennya itu umatnya nggak ada yang susah. Harisun alaikum, beliau sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Terhadap orang-orang beriman beliau itu lembut dan kasih sayang. Maka jika mereka itu berpaling dari Islam yang engkau dakwahkan, maka katakanlah, wahai Nabi, cukup bagiku Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya saya bertawakal, dan Allah itulah pemelihara singgasana yang agung. Nah, satu ayat ini hanya ketemu pada satu orang, namanya Khuzaimah bin Thabit. Ada keunikan, Pak. Saksi itu kan minimalnya 2 orang. Lah di sini saksi bahwasanya ayat ini adalah ayat Quran cuma 1 orang, yaitu Khuzaimah saja. Saksi tertulis Nabi. Tapi kalau saksi yang hafal dalam dadanya banyak nih. Tapi saksi tertulis bahwa ini termasuk ayat Quran cuma 1 orang. Tapi meskipun ini cuma 1 orang, ini nilainya 2 orang. Kenapa? Karena Khuzaimah bin Thabit ini punya fadilah khusus, tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, yaitu apa? Ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahadatahu. Nabi menjadikan persaksian Khuzaimah seorang diri ka syahadati rajulain, seperti persaksian 2 orang. Jadi dulu ketika masih hidup, Nabi pernah mengatakan, ini Khuzaimah kalau bersaksi, dia sendiri satu saksi, 1 orang, cukup pengganti dari 2 orang. Nah, maka ini terulang lagi, yaitu fadilahnya Khuzaimah bin Thabit. Ternyata 1 ayat hanya dia yang pegang tertulisnya, tapi seolah-olah 2 orang yang megang atau tertulis ayat tersebut pada tangannya. Nah, adapun kenapa Khuzaimah bin Thabit dikasih kelebihan oleh Nabi, persaksiannya mewakili persaksian 2 orang? Karena waktu itu pada suatu safar ada seorang badui menjual onta. Ontanya kemudian dibeli oleh Nabi. Tapi bayarnya nanti ya, pembeliannya sudah sah,
Nah, tapi bayarnya nanti kalau sudah sampai ke Madinah baru dibayar karena duitnya di Madinah. Nah, belum sampai Madinah, ternyata onta tadi itu ditawar oleh orang lain. Kemudian dikasih harga yang lebih mahal lagi. Akhirnya si Arab Badui tadi ingin membatalkan jual belinya kepada Nabi. Padahal kan sudah sah, Pak. Nah, akhirnya Nabi mengatakan, loh kan sudah saya beli tadi. Nah, maka si Badui ini mengatakan, kalau memang sudah kamu beli, wahai Muhammad, kamu datangkan 2 saksi. Tiba-tiba Khuzaimah ini datang. Dia mengatakan, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW tadi sudah membeli onta kamu. Nggak boleh kamu jual lagi kepada orang lain. Nabi kaget. Loh Khuzaimah, memang kamu tadi di mana? Pas saya jual beli dengan orang Badui tadi, tidak ada orang lain. Cuma kami berdua. Kok kamu jadi saksi padahal kamu tidak melihat? Dengan dasar apa kamu menjadi saksi? Nah, kata Khuzaimah, dengan sebab kebenaran ucapanmu karena engkau dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau itu jadi orang yang diamani oleh Allah menyampaikan wahyu, berarti ucapanmu pasti benar. Nah, karena Allah sudah membenarkan ucapanmu, saya pun membenarkan ucapanmu. Nah, lalu kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu wahai Huzaimah, kalau kamu menjadi saksi, kamu persaksian kamu mewakili persaksian 2 orang. Nah, itu ceritanya Huzaimah bin Thabit ini. Berikutnya 3104. Ini cerita yang lain tentang pengumpulan Quran juga dari Anas bin Malik bahwasanya Hudzaifah datang kepada Utsman bin Affan. Nah, kalau tadi kan masanya Abu Bakar ya, ini sekarang masanya Sayyidina Utsman ketika menjadi khalifah. Dan adalah Utsman itu menyuruh berperang penduduk Syam untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, berperang bersama muslimin yang ada di Irak. Lalu Hudzaifah melihat perselisihan kaum muslimin dalam masalah Quran. Ada satu membaca raufun pendek, ada satu membaca raufun panjang. Nah, kemudian berselisih, yang benar ini, yang salah, menunggu salahmu. Nah, maka karena saling berselisih begini, akhirnya dia mengatakan kepada Utsman, wahai Amirul Mukminin, susullah umat Islam ini sebelum mereka berselisih dalam kitab suci mereka, sebagaimana berselisihnya Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi Sayyidina Hudzaifah mikirnya sama dengan Sayyidina Umar tadi. Ini tolong umat Islam dikumpulkan bacaannya modelnya satu saja. Jangan sampai ada bacaan yang berbeda, akhirnya nanti umat Islam berpecah belah gara-gara kitab sucinya beda-beda. Maka sekarang ini kita kalau melihat Quran dimanapun, itu isinya sama, Pak. Coba panjenengan ngecek ya. Quran di Indonesia 30 juz awalnya Fatihah akhirnya Anas. Nanti Quran di Saudi sama Fatihah Anas. Quran di Irak sama Fatihah Anas. Bahkan Quran di Iran, yang Iran itu adalah mayoritas Syiah di sana. Panjenengan silahkan buka Quran yang tersebar di Iran sama 30 juz, yaitu dari Fatihah sampai Anas, nggak ada perbedaan. Berbeda dengan Yahudi Nasrani. Coba panjenengan coba saja buka kitab Taurat atau Injil, cetakan Indonesia bandingkan dengan cetakan Inggris, mesti gitu. Cetakan Inggris dengan cetakan Amerika beda lagi. Nah, itu adalah yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Hudzaifah. Akhirnya fa'arsala, dia pun Sayyidina Utsman mengutus orang kepada Hafsah. Hafsah ini istrinya Nabi SAW, anaknya Sayyidina Umar. Kata Utsman, tolong kirim kepada kami suhuf, lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran maksudnya adalah al-mushaf al-imam. Quran yang pertama ditulis. Itu disebut apa? Al-mushaf al-imam. Apa itu al-mushaf al-imam? Adalah Quran pertama yang ditulis di masa Sayyidina Abu Bakar dengan usulan Sayyidina Umar tadi, Pak. Jadi setelah di masa Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan dalam 30 juz, cuma ada satu tok, tidak ada yang lain. Ya. Kemudian disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mati, disimpan oleh Sayyidina Umar. Umar mati, disimpan oleh anaknya, yaitu Hafsah. Jadi tidak disimpan oleh khalifah setelahnya, tapi disimpan oleh anaknya Umar, yaitu Hafsah. Nah, maka khalifah setelahnya kemudian minta izin kepada Hafsah untuk mushaf imam itu dipinjamkan. Kami akan menasahnya. Menasah itu akan memfotokopinya kalau bahasa sekarang ya. Tapi zaman dulu ya ditulis ulang.
di dalam mushaf-mushaf yang lain, kemudian kami akan kembalikan kepada engkau lagi. Maka Hafsah mengirim mushaf imam tadi kepada Sayyidina Utsman. Lalu Utsman mengutus kepada 4 orang, Pak. 4 orang ini disuruh untuk memfotokopi, menulis ulang mushaf imam tadi. Pertama, Zaid bin Thabit, yang tadi sudah ditugaskan mengumpulkan 30 juz. Yang kedua, Sa'id bin As. Yang ketiga, Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Yang keempat, Abdullah bin Zubair. Ini 4 orang ini ada yang tabi'in, ada yang sahabat Nabi. Kata Sayyidina Umar, anin sahu, silahkan kalian tulis ulang lembaran-lembaran mushaf imam ini di dalam mushaf-mushaf yang lain. Jadi maksudnya tolong difotokopikan supaya menjadi beberapa mushaf akan kita sebar kemana-mana. Akan disebar di Indonesia, kalau Indonesia sudah ada waktu itu ya. Disebar di Syam, disebar di Mesir, disebar di Irak, pokoknya negara-negara besar dikirimi satu-satu. Dan beliau berkata kepada kelompok Quraisy yang 3 orang. Nah, jadi 3 orang ini, Sa'id ini Quraisy, Abdurrahman ini Quraisy, Abdullah ini Quraisy. Yang tidak Quraisy cuma satu, Zaid bin Thabit ini. Ini orang Ansor dia. Apapun yang kalian berselisih di dalam penulisan ini dengan Zaid bin Thabit, maka silahkan kalian tulis dengan bahasanya orang-orang Quraisy. Karena Quran itu asal turunnya dengan bahasa orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka pun menulis ulang mushaf imam tadi di dalam mushaf-mushaf yang lain. Kemudian Utsman mengirim mushaf-mushaf tadi kepada setiap penjuru dengan satu mushaf dari mushaf-mushaf yang sudah mereka tulis. Nah, maka setiap negara punya satu, Pak. Satu eksemplar Quran imam, ya, mushaf imam yang jadi rujukan kalau ada perselisihan-perselisihan. Lah terus Quran-Quran yang sudah ditulis oleh para sahabat yang berserakan tadi gimana? Oleh Sayyidina Utsman disuruh untuk dikumpulkan lalu dibakar. Ayo semua yang sudah punya Quran-Quran yang tercecer-cecer tadi, yang ada di batu-batu, kemudian yang ada di kulit-kulit, yang ada di pelepah korma, semuanya kumpulkan, dibakar oleh Sayyidina Utsman. Kenapa dibakar? Supaya tidak ada perbedaan dalam baca Quran. Karena waktu itu ada perbedaan, Pak. Saya kasih contoh perbedaan. Ya. Yang ini kalau dibiarkan lama-lama umat Islam jadi pecah. Kita membaca di dalam surat Al-Lail, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, ya kan? Nah, dalam sebagian mushaf yang waktu itu belum dibakar, itu tulisannya bukan wa ma khalaqa, tetapi walladzi khalaqa az-zakar wal untha, atau sekitar itu ya. Intinya bukan wa ma khalaqa ya. Nah, bacaannya berbeda, tulisannya berbeda. Nah, yang tulisannya berbeda-beda itu oleh Sayyidina Utsman bakari semuanya. Qala Zuhri, berkata Imam Zuhri, saya telah diberitahu oleh Kharijah bin Zaid bin Thabit bahwasanya bapaknya Zaid bin Thabit mengatakan, saya kehilangan satu ayat dari surat Al-Ahzab yang saya dulu biasa mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membacanya, yaitu minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Di antara orang-orang beriman ada beberapa orang yang mereka itu sudah jujur terhadap apa yang mereka berjanji kepada Allah di atasnya, yaitu berjanji untuk berjihad membela Islam sampai mati. Faminhum, maka di antara mereka man qada nahbah, ada orang yang sudah menunaikan janjinya alias sudah betul-betul mati syahid. Wa minhum may yantazir, di antara mereka ada yang masih menunggu, masih tetap ikut jihad, menunggu kematian mendapatkan syahid. Ini surat Ahzab ayat 23. Ini hilang, Pak. Enggak ketemu ya. Dicari-cari di mana-mana enggak ketemu. Akhirnya saya cari lagi, saya dapatkan pada Khuzaimah bin Thabit atau Abi Khuzaimah. Lalu saya pun susulkan pada surat Al-Ahzab. Nah, berarti ada 2 ayat yang ditemukan di satu orang ini, Khuzaimah bin Thabit. Ayat yang pertama tadi, surat apa? Surat At-Taubah, ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun. Yang kedua adalah surat Al-Ahzab, ayat ini tadi, ya, ayat 23. Berkata Imam Zuhri,
Lalu mereka berselisih pada hari itu dalam penulisan kata-kata tabut, apakah pakai ta ataukah tabuh pakai ha. Nah, jadi 4 orang yang suruh nulis tadi berselisih, ini pakai ha atau pakai ta. Orang-orang yang Quraisy 3 orang tadi mengatakan tabut pakai ta. Sementara Zaid yang dari Madinah dia mengatakan tabuh pakai ha. Maka disampaikanlah perselisihan mereka itu kepada Utsman, maka Utsman mengatakan tulislah at-tabutu. Nah, coba kita cek dalam Quran. Sekarang tulisannya tabutu atau tabuhu. Nah, ini surat Al-Baqarah, Pak. Ayat 248. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ, ya kan? Ta. Nah, maka ini sesuai dengan perintah Sayyidina Utsman, tulis pakai ta. Kenapa? Karena tadi kalau tulisan ta itu adalah bahasanya orang-orang Quraisy. Kalau pakai ha itu bahasanya orang-orang Madinah. Nah, sekarang ditulis kembali seperti semula diturunkan. Karena Quran itu turun dengan bahasanya orang-orang Quraisy. Kemudian Imam Zuhri mengatakan lagi, saya diberitahu oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwasanya Abdullah bin Mas'ud dia itu membenci terhadap Zaid bin Thabit ketika dia itu menulis ulang mushaf tadi. Dan dia mengatakan, wahai seluruh umat Islam, saya ini disingkirkan dari penulisan mushaf Al-Quran, malah diurusi oleh orang lain. Nah, orang lain yang dimaksud adalah Zaid bin Thabit tadi. Demi Allah, sungguh saya ini sudah masuk Islam. Sementara si Zaid tadi itu masih berada dalam tulang sulbinya seorang laki-laki yang kafir. Maksudnya apa? Zaid itu dia belum lahir ketika saya sudah masuk Islam. Kemudian bapaknya Zaid kafir dia. Nah, masa orang kayak gitu malah disuruh nulis, sementara saya yang sahabat Nabi kuno malah tidak disuruh nulis. Itu yang dia maksud adalah Zaid bin Thabit. Karena itulah Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, wahai orang-orang Irak itu murid-murid dia, Pak. Sembunyikanlah mushaf-mushaf yang ada pada kalian dan sembunyikanlah dia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyembunyikan sesuatu atau korupsi, maka dia akan datang dengan apa yang dia sembunyikan besok pada hari kiamat. Jadi para koruptor-koruptor tadi nanti akan dipermalukan oleh Allah. Kalau duitnya banyak dari korupsi akan dibawa semuanya besok di akhirat. Nah, mari kita sembunyikan Quran kita supaya kalian bertemu dengan Allah dengan membawa mushaf yang kalian sembunyikan. Nah, kenapa Abdullah bin Mas'ud suruh murid-muridnya untuk menyembunyikan mushaf supaya tidak dibakar oleh Sayyidina Utsman tadi, Pak? Kenapa? Karena tulisan mushafnya Abdullah bin Mas'ud berbeda dengan tulisan mushaf yang ada pada sahabat yang sama tadi. Nah, Abdullah bin Mas'ud kok bisa tulisannya ada yang berbeda dengan mushafnya para sahabat? Karena Rasulullah itu setiap tahun setoran kepada malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Nah, setiap setoran itu ada perubahan-perubahan, Pak. Nah, ayat yang ini kamu hapus ya, sudah nggak usah dibaca lagi. Kemudian pada setoran berikutnya Jibril mengatakan, yang ini sudah kamu hapus, ini nggak usah dibaca lagi. Ada pengurangan-pengurangan begitu. Nah, Abdullah bin Mas'ud, pengurangan-pengurangan itu masih ditulis oleh beliau. Sehingga para sahabat tidak cocok dengan mushafnya Abdullah bin Mas'ud ini. Mereka minta supaya dia bakar mushaf dia. Nah, dia nggak terima. Loh, nggak bisa mushaf kok dibakar. Ini saya ngaji dari Nabi. Tapi yang benar adalah para sahabat. Kenapa? Karena ayat itu sudah tidak distorkan lagi pada terakhir kali Nabi hampir wafat. Yang 30 juz yang sekarang ada pada kita, ini adalah setoran terakhir Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Imam Zuhri mengatakan, sampai berita kepada saya, bahwasanya itulah yang tidak disukai oleh para sahabat Nabi SAW, yaitu perkataannya Ibnu Mas'ud tadi. Ibnu Mas'ud ketika mengatakan itu tadi, para sahabat tidak cocok dengan beliau. Tetap Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, tetapi dalam bab ini memang kita lebih bagus mengikuti mayoritas sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.